Tujuannya diangin-anginkan itu biar burung itu bisa meluapkan emosinya, amarahnya lah ibaratnya. Nah, sama apa itu kita itu bisa menambah mental burung tersebut. Nah, jadi makanya banyak burung yang hilang Victor itu bisa naik lagi nih, mau narung itu karena tujuan apa itu dengan pola-pola rawatan ini teman-teman, biar terbiasa lah burung itu apa itu lihat burung ya, sambil belajar lah intinya. Menambah mental dia. Nah, nanti baru setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kicauania, sobat Gajahmania dimanapun berada, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Jumpa lagi di channel Si Play Kicau, channel yang membahas tentang seputaran rawatan pada burung kacer, membahas rawatan harian sampai rawatan lomba, membahas semua permasalahan pada burung kacer. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang urutan pola rawatan koloni. Nah, karena banyak teman-teman itu yang masih kadang itu kebalik urutannya, itu kadang kebalik, ada yang dengan urutan pola rawatan di koloni, jemur, kasih jangkrik, mandi. Nah, kadang ada juga yang apa itu koloni, kasih jangkrik, dijemur, baru mandi. Nah, ini teman-teman, banyak yang masih keliru ya teman-teman. Makanya saya share lagi karena biar teman-teman itu nggak salah, apa itu pola rawatannya itu nggak salah, urut-urutannya itu nggak salah lagi. Nah, karena itu ada penjelasannya ya teman-teman. Untuk urut-urutannya itu ada manfaat-manfaatnya. Apa itu dikasih urutan pola rawatan itu mesti ada pengaruhnya. Nah, makanya saya udah patenkan urutannya itu kayak gitu. Nah, jadi untuk pertama-tama itu koloni kayak gini ya teman. Jadi sebelum dijemur burung itu kita koloninya itu di tempat teduh dulu. Nah ini kan tempat teduh dulu. Nah, jadi enggak semua itu harus kita jemur. Nah, jadi kita itu lihat kondisi burungnya, apakah burung ini bisa dijemur atau belum. Nah, makanya perawatan koloni ini ibarat itu melihat kondisi burung. Jadi enggak semua burung saya itu saya jemur. Berhubung ini burung-burung apa itu yang masih bermasalah semua, terus masih kondisinya itu masih terlihat kenceng, itu belum ada perawatan penjemuran. Karena apa itu kondisi cuaca di sini kebetulan akhir-akhir ini sangat ekstrim teman-teman, panas pol. Nah, makanya nggak dijemur pun apa itu udah ibaratnya udah cukup, nggak ada pola rawatan sebelum udah burung udah kepanasan. Jadi untuk awalan itu kita koloninya itu di posisi di tempat teduh dulu. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kita buka dulu.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Nah, jadi ketika awal itu kita itu koloninya di tempat teduh dulu ya teman-teman. Nah, nanti sambil kita amati mana burung yang udah nggak terlalu galak, itu bisa dikasih penjemuran. Udah nggak terlalu galak, kotoran udah agak gede-gede, nah, harian udah sering ngembang ya, itu bisa dikasih penjemuran. Tapi nggak semua burungnya itu kasih penjemuran semua ya teman-teman. Jadi tergantung kondisi burungnya, kita lihat kondisi burungnya. Nah, jadi hati-hati untuk masalah penjemuran ini, karena nanti ibaratnya niatnya kita itu untuk menurunkan, kalau kena jemur lagi ke naik lagi nanti. Nah, jadi biasanya gini teman-teman, untuk koloni ini biasanya kalau udah terbiasa ini teman-teman, ini kadang nggak ada 5 menit pun dia itu udah pada slow. Kalau udah sering kayak gini paling 5 menit udah slow. Tapi kalau untuk yang awal-awalan itu pasti awal itu lama banget, dia itu buang galaknya itu lama banget, gacornya itu lama banget. Tapi nanti setelah berjalannya waktu, lama-lama itu udah pada tenang di koloni, sebentar udah pada tenang. Nah, jadi nanti setelah rawatan koloni kayak gini, koloni di pagi ini, kalau burung yang udah bisa dijemur, kita jemur dulu. Nah, untuk yang misalkan yang kita jemur itu tetap koloninya itu yang nggak kena jemur itu tetap ya teman-teman. Jadi jemurnya itu di sebelahnya. Nah, jadi tetap di posisi di, misalkan ini kan koloninya di sini, misalkan burung yang kita jemur itu posisinya di sini, jadi masih berdekatan. Nah, tujuannya apa dan alasannya apa? Nah, tujuannya biar burung ini sama masih kita koloni bareng koloni gitu loh. Terus soalnya kalau misalkan kita burung yang kita koloni ini yang nggak bisa jemur ini, ketika kita anginkan, kita jauhkan, pasti nanti yang kita mengganggu yang burung yang pas kita jemur itu. Soalnya burung itu pasti nyari burung yang kita gantung itu pasti. Tujuannya biar dia itu tenang dulu gitu loh. Tujuan tetap koloni di bawah itu biar burung yang kita jemur itu nggak terpengaruh lah, nggak terlalu pengaruh sama yang kita jauhkan itu. Soalnya nanti ketika burung ini kita anginkan, ini pasti nanti pada gacor, pada saling saut-sautan. Nah, dan untuk setelah rawatan koloni di bawah kayak gini, lanjut kita anginkan ya teman-teman. Jadi ingat, koloni, nah, kita jemur burung yang boleh dijemur, yang bisa dijemur. Nah, nanti baru polarnya rawatannya itu kita anginkan, dan posisi anginkan itu posisi kita gantung di atas, itu tetap burung itu saling lihat. Coba cek di videoku yang dulu, itu urutannya itu ada, itu dari koloni di bawah, angin-anginkan gitu. Nah, tujuannya diangin-anginkan itu biar burung itu bisa meluapkan emosinya, amarahnya lah ibaratnya. Nah, sama
kita itu bisa menambah mental burung tersebut. Jadi makanya banyak burung yang hilang Victor itu bisa naik lagi nih, mau narung itu karena dengan pola-pola rawatan ini teman-teman, biar terbiasalah burung itu lihat burung ya, sambil belajar lah intinya, menambah mental dia. Nanti baru setelah kita angin-anginkan, itu baru kita kasih pemandian. Dan ingat, pemandiannya itu jangan dipaksa teman-teman. Misalkan kita tunggu 10 menit nggak mau mandi, ya udah langsung kita taruh ke dalam sangkar lagi, istirahat. Kita kerodong. Tapi untuk burung yang masih terlalu galak itu nggak usah dikerodong dulu, itu tetap kita ablak dulu, tapi kasih di dalam rumah tuh. Dan untuk serawatan habis mandi, burung yang bisa masuk EF kita kasih EF, kasih jangkrik, suapin semau burung. Jadi kita kasih jangkrik itu kita dengan porsinya itu, mencari porsinya itu dengan kita suapin teman-teman. Jadi nanti hariannya itu nggak sama, nggak harus jangkrik nanti 33 atau 55 atau sekali makan 10 gitu. Enggak. Jadi untuk pemberian jangkrik itu cuma 1 kali setelah habis mandi. Setelah habis mandi kasih jangkrik semau burung. Jadi misalkan hari ini mau ibaratnya habis 15 up, 20 up itu nggak apa-apa, kasih aja. Nah, berarti burung itu emang membutuhkan jangkrik sekian di hari ini gitu loh. Biasanya nanti lama-lama itu turun. Nah, nanti kalau dia udah posisi turun, posisi di bawah 10, itu nanti hariannya itu juga nggak sama teman-teman. Kadang mau 10 ekor, kadang 7 ekor, kadang 2 ekor. Itu nggak usah panik, emang kayak gitu. Jadi kayak burung itu bisa mengatur kondisi birahinya sendiri, itu loh. Nah, jadi kita rutin rawatan kayak gitu. Nah, biasanya nanti kalau burung itu tandanya udah siap, udah enak, bisa diajak ke lapang, itu biasanya kelihatannya itu pas kita angin-anginkan tadi teman-teman. Biasanya burung itu mau on, dan durasi onnya itu lama, dan cara onnya itu nggak gelisah ya teman-teman. Dia itu onnya itu on tenang, dan itu udah enjoy lah ya gitu. Jadi untuk kesimpulannya, urutannya ingat ya teman-teman. Jadi koloni, baru jemur kalau burung yang bisa dijemur, baru kita anginkan, baru kita mandikan, lanjut kita kasih extra fooding. Kalau burung yang udah masuk extra fooding, ingat itu. Nah, untuk durasi angin-anginkan itu tergantung, misalkan kita longgar, waktu longgar, ada waktu longgar begitu, durasinya itu lama nggak apa-apa teman-teman, sekitar 1 jam atau 2 jam itu nggak apa-apa. Tapi kalau kesibukan itu misalkan berapa setengah jam lah atau 1 jam, itu nggak apa-apa. Yang penting urutannya kayak gitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembahasan urutan pola rawatan koloni yang benar. Jadi ingat, jangan sampai keliru lagi ya teman-teman. Salam kicau mania, salam kacer mania, orang bagong, orang kacer.